mustahil ya. Oleh karenanya kalau dia bisa berhenti dari medsos semaksimal mungkin, dia tidak buka kecuali darurat, ada keperluan. Jika tidak, banyak hal yang merugikannya. Pertama, dia mungkin terjerumus dalam maksiat. Kedua, dia buang-buang waktu, Akhirnya ngeklik ini, ngeklik itu, ngeklik ini, ngeklik. Apa yang dia lihat, dia tidak bisa jaga pandangannya, dia tidak bisa jaga pendengarannya. Terkadang dia tidak bisa jaga lisannya, akhirnya dia komentar dengan komentar yang tidak layak atau komentar ngawur, komentar yang menggambarkan emosi sehingga puasa dia akhirnya tercoreng, khawatir pahalanya tidak ada. Ya, oleh karenanya ini yang harus diperhatikan karena puasa itu menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat itu sarana untuk meraih ketakwaan. Ketika ketakwaan tidak diraih gara-gara puasa, puasa itu tidak dinilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian salaf mengatakan, jika seorang berpuasa kemudian ghibah, maka puasanya gugur, tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan sebagian salaf mengatakan bukan cuma pahalanya yang gugur, puasanya juga batal. Tapi pendapat ini pendapat Ibnu Hazm rahimahullah, dia berpendapat jika seorang berpuasa kemudian melakukan maksiat, puasanya batal, bukan cuma pahalanya. Namun pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama yang pendapat lebih kuat bahwasanya puasanya sah, artinya dia tidak diwajibkan untuk mengqadha lagi, tapi pahalanya batal. Pahalanya batal seperti bohong, ghibah, namimah. Ya. Selain itu ya mengurangi pahala dan kita rugi, jangan sampai puasa kita sia-sia. Jadi ini di antara hikmah yang paling utama yang hendaknya kita perhatikan, bahwasanya puasa saya ini adalah untuk meraih ketakwaan. Jadi kalau kita tidak bertakwa dalam puasa kita, rugi. Makanya para ulama menyebutkan di antara hikmah kita disuruh untuk bersahur. Karena sahur itu makanan keberkahan. Kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, sungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Seorang berusaha meskipun dia mungkin kuat puasa tanpa makan, hendaknya dia bersahur karena sahur itu berkah. Karena di antara keberkahan sahur membuat dia bisa mengontrol diri ketika berpuasa, ya, karena yang dia makan adalah keberkahan, bukan makanan haram. Makanan berkah, dan itu mempengaruhi tingkah lakunya, semangatnya ketika beribadah, perangainya, dan dia menjauh dari kemaksiatan. Maka dia ketika makan dia niatkan agar makanan tersebut berkah, agar dia beribadah ketika di bulan Ramadan bisa dengan optimal dan maksimal. Tapi ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua terkait dengan bulan Ramadan. Ternyata kalau kita lihat hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, rata-rata menjelaskan tentang ampunan. Contoh kata Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ganjarannya ampunan. Rasulullah tidak menyebutkan dapat istana di surga, dapat bidadari di surga, dapat apa di surga, enggak. Rasulullah bilang diampuni. Ini puasanya. Salat malam juga demikian. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam di bulan Ramadan, itu salat malam, qiyamul lail, salat tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan penuh pengharapan dan berharap, dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lihat lagi Rasulullah SAW bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Rasulullah bersabda, ragima anf, thumma ragima anf, thumma ragima anf. Man adraka Ramadan fansalakha minhu falam yukfar lahu. Sungguh merugi, tersungkur hidung seseorang di tanah, itu kerugian, sangat merugi. Seorang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat sebulan penuh, lantas dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya ya, di setiap malam bulan Ramadan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Setiap malam ada orang-orang yang dimerdekakan dari neraka jahanam, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu berlaku setiap malam. Dan kalau kita perhatikan ganjaran yang Rasulullah tawarkan untuk orang-orang yang berpuasa adalah ampunan. Ini menunjukkan bahwasanya meraih ampunan Allah itu perkara yang sangat dituntut. Sangat dituntut.
Bahkan bukan cuma puasa saja ya. Seperti haji, ibadah yang sangat agung. Ternyata yang dijanjikan oleh Nabi adalah ampunan. Kata Nabi SAW, man hajja walam yarfuth walam yafsuk, raja'a min dzunubika yaumil ladhu ummuhu. Siapa yang berhaji karena Allah ikhlas, tidak berkata-kata kotor, ya, tidak melakukan rafath, tidak bermaksiat, maka akan dibersihkan dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh perut ibunya. Berarti berkaitan dengan apa? Ampunan. Umrah juga ampunan. Kata Nabi SAW, ya, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah satu, umrah berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani adz-dzunub wal faqar kama yanfil kir khabathal hadid. Kalau sudah haji umrahlah, kalau sudah umrah hajilah, karena keduanya itu akan mengikis dosa-dosa. Ya, dan juga kefakiran sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Maka kita sadar bahwasanya ternyata ampunan itu sangat penting. Sangat penting. Makanya di antara zikir yang sering diucapkan oleh Nabi adalah mohon apa? Ampunan. Rasulullah menyuruh kita untuk beristighfar. Istaghfiru, ya, istaghfirullah. Beristighfarlah kepada Allah. Wa tubu ilaih, dan bertobatlah kepada Allah. Rasulullah berkata, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang mendapati dalam catatan amalnya di akhirat kelak penuh dengan istighfar. Maka seorang jangan lupa untuk banyak istighfar, karena ternyata maghfirah ini adalah tuntutan yang harus kita raih. Kenapa? Karena yang bikin masalah kita di dunia, di alam barzah, apalagi di akhirat, dosa-dosa. Yang bikin kita masalah dengan istri kita, bikin kita masalah dengan ekonomi kita, bikin kita masalah dengan keluarga kita, bikin kita masalah mungkin dengan tetangga, anak-anak bermasalah, ya, semuanya dosa-dosa. Sadar atau tidak? Tidak sadar. Baru di dunia. Bikin dada kita sesak, ya. Bikin hidup kayaknya stres. Semua apa? Dosa-dosa. Belum di alam barzah, kita menderita di alam barzah. Belum ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Kelak ini semua masalahnya dosa. Seorang kalau tidak diampuni, musibah bagi dia. Makanya ketika di dalam sunan, dalam Musnad Imam Ahmad, dikatakan kepada Nabi, dzukira Nabi SAW, anna fulanah matat wastarahat. Ya Rasulullah, si ibu fulanah meninggal dan sudah istirahat. Faghadiba Nabi SAW, Nabi pun marah. Kenapa bilang dia sudah istirahat? Kata Nabi SAW, innama yastarihu man ghufira lahu. Sungguhnya yang istirahat itu setelah meninggal dunia adalah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak diampuni, enggak akan istirahat. Maka tidak boleh kita mengatakan dia telah berada di peristirahatan terakhir. Bukan peristirahatan terakhir, bisa jadi penyiksaan pertama. Bukan peristirahatan terakhir. Kita enggak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Ya. Oleh karenanya kita ini banyak dosa, maka sering-seringlah kita beristighfar. Maka jangan kita dalam kehidupan ini jangan lisan jangan diam ya, jangan pelolak-pelolok enggak ada kerjaan ya, pelongak-pelongok enggak ada kerjaan ya. Kalau bisa lisan kita gerakkan, entah kita mengaji, entah kita baca, kalau enggak kita astagfirullah, 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 astagfirullah ya, sering beristighfar. Karena ternyata istighfar ini adalah di antara tujuan hikmah puasa agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajar anak-anak untuk istighfar, ajar istri untuk apa? Istighfar. Ya. Karena faedahnya banyak di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat kelak. Cukup sabda Nabi SAW tadi, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang dapat dalam catatan amal mereka istighfar banyak. Saya dulu di Madinah, sering ada tulisan di tempat kita ngantri, imla faraghaka bil istighfar. Penuhi waktu kosongmu dengan apa? Istighfar. Orang dulu mungkin lihat gitu, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang enggak ada, cuma HP semua. Ngisi waktu dengan apa? HP. Alhamdulillah, 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 bukan istighfar. Ya, lihat macam-macam tidak ada yang istighfar. Ini musibah ya. Kita enggak kerasa, kita buang-buang umur untuk mendengar hal-hal yang mungkin perlu tapi tidak sangat urgent. Yang tidak prioritas, sehingga yang prioritas kita buang. Kita buang, akhirnya umur kita habis ya. Lihat satu berita, kita lihat dari 5 sumber. Beritanya sama aja, tapi kita lihat juga 5 sumber beritanya sama semua. Habis waktu. Maka ikhwan, saya ingatkan diri saya pribadi, maka jangan lupa untuk banyak istighfar. Taib, berikutnya yang ketiga, Rasulullah juga ingatkan untuk meraih pahala puasa ternyata perlu ihtisab. Ihtisab itu penting. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan tidak ada pahala illa an husbah. Tidak ada pahala kecuali dibangun di atas
hisbah, yaitu mengharap pahala.